Saya mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Di sini saya dilahirkan, di sini saya dibesarkan, dan di sini saya akan berjuang. Kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia. Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Hadirin sekalian dimohon berdiri. Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, kami persilakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersama-sama hadir dalam sebuah kegiatan sosialisasi pengutamaan penggunaan bahasa negara. Kita semua menyadari pentingnya berkomunikasi dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kesepakatan menggunakan bahasa bersama yang kemudian kita sebut sebagai bahasa negara, kesepakatannya dibuat di Jakarta. Dan itu kalau Anda lihat di tulisan deklarasi, tulisan bawahnya tulisannya Negeri Jakarta. Karena waktu itu kita semua masih banyak tempat istilahnya Negeri Jakarta. Nah, hari ini kita berkumpul, nanti dari Badan Bahasa akan memaparkan banyak yang mudah-mudahan nanti menjadi rujukan. Tapi saya ingin garis bawahi beberapa. Masih banyak sekarang ini yang mengira bahwa yang berlaku itu ejaan yang disempurnakan tahun 72. Masih banyak yang mengira ejaan sebenarnya. Padahal sudah tidak. Kita sudah menggunakan ejaan bahasa Indonesia tahun 2015. Betul ya? Dan yang tanda tangan saya ejaan itu. Jadi ejaan bahasa sudah tidak pakai EYD. Kita masih sekali EYD 72. Tidak. Tahun 2015 kita menerbitkan ejaan bahasa Indonesia tahun 2015. Kebetulan bahasa Indonesia jangan hanya dilestarikan, bahasa Indonesia harus dikembangkan. Ketika saya bertugas di Kemdikbud, ini teman-teman semua ini, saya selalu pesan sama teman-teman soal peningkatan kosakata bahasa Indonesia. Dan kalau yang di Badan Bahasa udah tahu. Lalu tahun 88 sudah jadi 62.000. Karena itu apa sih lema itu, Bapak Ibu sekalian? Lema ini makin banyak, makin kaya, makin menggambarkan apa yang dalam pikiran, dalam kenyataan. Kalau TV warnanya hanya 16 warna, sama TV yang warnanya 256 warna, dan yang warnanya puluhan ribu warna, gambarnya indah mana? Indah yang makin banyak warnanya, bukan? Dia makin mencerminkan kenyataan, bukan? Karena itu kita harus menambah kosakata sehingga bahasa Indonesia memiliki daya penjelas yang lebih tinggi. Kita punya ratusan bahasa daerah. Karena itu saya sering mengatakan, kalau ada yang mengatakan bahasa Indonesia harus baik dan benar, aduh, itu penghambat kemajuan bahasa. Bahasa itu kesepakatan. Kesepakatan. Ini namanya apa ini? Kertas. Kalau saya sebut kayu, kalau kita semua setuju namanya ini kayu, maka jadilah kayu. Bahasa itu kesepakatan. Kesepakatan namanya kayu. Dan kita setiap kali selembar kayu, 2 lembar kayu, jadilah ini kesepakatan. Nah, kita ingin bahasa Indonesia ini tumbuh berkembang untuk memperkaya bahasa Indonesia. Kenapa? Peluangnya banyak sekali. Bapak Ibu setiap kali ketemu flyover, oke, apa nih bahasa Indonesianya? Betul nggak sekalian? MRT, cari bahasa. Setiap kali ketemu, Bapak Ibu sekalian tahu kata santai? Tahu santai? Apa artinya santai? Santai ya santai, gimana gitu? Apa coba arti kata santai, Bapak Ibu sekalian? Relax. Nah, ini ada ceritanya, Bu. Satu ketika di sebuah ruang redaksi salah satu media,
Ada seorang yang sedang menulis tulisan, lalu dia mau menjelaskan kata relax, dan nulisnya kata relax. Tulisnya, relax itu bahasa Inggris ya? Apa ya bahasa Indonesianya relax? Jadi tanya pada wartawan-wartawan di ruang newsroom, ada yang punya ide nggak? Relax bahasa Indonesianya apa? Waktu itu belum ada bahasa Indonesianya relax. Terus ada satu orang, santai aja. Apa itu santai? Ya relax. Bahasa mana itu santai? Bahasa Komering. Komering, Sumatera Selatan. Oh begitu, masukkan tulis. Jadi dia menggunakan kata santai. Ketika pertama kali dipakai, semua orang baca, apa ini santai? Hari ini ditanya santai dari mana kita tidak tahu. Kita menganggapnya itu bahasa Indonesia. Karena kita sudah serap dari mana? Bahasa daerah. Tsunami. Tsunami, bahasa mana itu? Jepang. Ada nggak di Aceh untuk tsunami? Ada. Semong. Semong. Semong itu adalah ungkapan Aceh untuk tsunami. Sayangnya kita tidak menggunakan semong. Kita malah menggunakan tsunami. Coba kalau kita katakan di era Kiwari ini. Oke. Apa Kiwari itu? Hah? Saat ini bahasa mana? Sunda. Boleh tidak diserap? Boleh. Gawai. Apa gawai? Gadget. Jadi, ibu sekalian, saya ingin mengajak teman-teman tidak hanya melaksanakan nanti yang dikatakan oleh bapak-bapak ibu dari Badan Bahasa, tapi saya ingin bapak ibu mencari masalah-masalah yang hari ini diungkapkan menggunakan bahasa yang terbatas atau bahasa lain, cari bahasa Indonesia atau cari bahasa daerah untuk menjelaskannya. Cari bahasa daerahnya. Kemarin ini pameran lukisan pameran foto. Saya coba cek masih ada tidak nih ya. Jadi teman-teman yang memamerkan foto ini, ketukar saya, Ikatan Arsitek Indonesia, mereka memiliki program melaut dalam bahasa Sulawesi Barat itu suku, bukan Sulawesi Barat, Mandar. Dalam bahasa Mandar itu ada tinggal di tepi pantai yang di atas laut itu ada istilahnya. Yang dalam bahasa Indonesia tidak ada. Lalu saya katakan pakai saja istilah itu. Kita perbanyak pengayaan dalam bahasa Indonesia melalui bahasa daerah. Sehingga lema kosakata bahasa Indonesia itu tumbuh. Dan Jakarta sebagai kota yang ketempatan kesepakatan itu harus memperkaya. Kalau dalam 3 tahun saja bisa tumbuh hampir 30.000, bayangkan Pemprov DKI Jakarta ketemu segala macam tantangan. Sekarang itu misalnya nih, kalau simpangan tak sebidang, apa istilahnya? Belum ada, kalimatnya panjang. Simpang tak 3 kosakata, bukan? Kalau bahasa Inggris apa? Flyover, 1 kata. Cari bahasa Indonesianya. Ini Pak Yuli, nanti cari untuk urusan-urusan energi, nanti urusan apalagi pariwisata nih. Pak Santoro, cari itu segala macam yang hari ini masih belum menggunakan bahasa Indonesia. Jangan takut untuk menggunakan kata-kata baru. Jangan takut, pakai kata-katanya. Jangan sungkan. Unyang-unyang itu apa bahasa Indonesianya? Ayo. Unyang-unyang itu apa bahasa Indonesianya? Ya kalau nggak ada kita jadikan bahasa Indonesia. Nanti tinggal diusulkan. Ada websitenya. Masih dipakai? Masih? Apa nama websitenya Pak? Oke. KPBI, seluruh warga Indonesia waktu itu dibuatkan website. Boleh mengusulkan bahasa, kosakata. Usulkan, nanti mereka para ahlinya ngecek kebenarannya, keakuratannya, lalu diresmikan dari bahasa Indonesia. Diresmikan, jadi terus tumbuh terus. Kalau kita terkunci dengan baik dan benar, bahasa ini nggak akan tumbuh. Nggak aja. Di bahasa Inggris kenapa tumbuh begitu besar? Karena mereka tak sungkan, tak takut untuk menyerap dari mana-mana. Bahasa Indonesia aja diserap. Kampung, amok tentu. Tapi kalau amok itu, aduh, sisi lain dari Indonesia itu.
Kampung. Kampung itu di negeri-negeri lain sulit ketemu kampung seperti kita. Mereka tidak bisa menerjemahkan jadi neighborhood. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena lain, bukan? Akhirnya kampung diserap. Penulisannya dia lakukan penyesuaian dengan O2, kampong, dengan O. Tapi diserap nggak sungkan. Bapak Ibu, bahasa Indonesia, bahasa di Nusantara kita ada 718 mungkin bahasa, lebih dari 700 bahasa. Kalau ingin menyelamatkan bahasa daerah, salah satu caranya adalah serap itu menjadi bahasa Indonesia. Mau menyelamatkan bahasa Indonesia dan mengembangkan, maka tumbuhkan kosakata bahasa Indonesia. Jadi, sosialisasi ini adalah satu, kita paham tentang bahasa negara, tapi yang tidak kalah penting, Bapak Ibu sekalian, saya tugaskan Bapak Ibu tambah kosakatanya. Dan jangan takut, jangan sungkan membuat terobosan. Yang disebut tradisi itu dulunya pelanggaran. Ya, saya sering ceritakan ini. Kita pakai batik nih. Batik ini kata siapa ini tradisi kita? Tidak. Dulu laki-laki di Indonesia pakai bajunya polos. Tidak ada laki-laki pakai baju digambar. Yang digambar itu kain. Kain dipakainya untuk sarung, bukan dipakai jadi kemeja. Kain itu sarung, karena itu lihat aja, kain itu dibatik untuk sarung. Dan yang menggunakan banyaknya perempuan, kalau laki-laki upacara. Tapi kalau sehari-hari, laki-laki upacara pun bajunya polos. Di Jawa paling pakai lurik, tidak ada yang bergambar. Lalu muncullah anak muda yang berani menggunakan kain untuk kemeja. Dan pada waktu itu, dia disebut oleh semua orang melanggar pakem. Melanggar kewajaran, melanggar kebiasaan. Itu pelanggaran. Dan pelanggaran pakaian itu hari ini kita gunakan sehari-hari dan kita sebut pakaian tradisional. Nah, pada tradisional itu ini dulunya pelanggaran. Jadi yang disebut hari ini tradisional dulunya adalah terobosan. Lah kalau kita sekarang ini berpikirnya kalau udah tradisi dilanggengkan, dilestarikan, salah. Itu museum. Kalau tradisi itu dikembangkan, bahasa Indonesia dikembangkan. Jadi saya ingin Bapak Ibu sekalian, kita bukan sekedar mendengarkan badan bahasa. Dengerin baik. Tapi Bapak Ibu bisa belajar di tempat lain juga. Dengerin baik. Tapi yang lebih penting adalah Bapak Ibu punya tugas di sektornya masing-masing memperkaya bahasa Indonesia. Dan nanti laporkan bahasa Indonesia di DKI diperkaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia.